Ya ngaji di situ, Bu Guru ngaji ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila middin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk ke bab terakhir dalam Kitabul Hajj ya, ini bab terakhir dalam Kitabul Hajj. Insyaallah setelah ini kita masuk ke pembahasan fikih yang berikutnya, yaitu buyuk jual beli atau muamalah ya. Maka di bab terakhir ini dalam pembahasan haji, sebagaimana juga dituliskan dalam kitab-kitab fikih, biasanya mereka akan menutup dengan bab ini, bab al-fawat wal ihsar ya. Al-fawat itu berasal ya, al-fawat maknanya adalah terlewat haji ya. Jadi apa terlewat haji? Dalam artian yang harusnya dilakukan ternyata waktunya sudah lewat. Dan ini berlaku untuk wukuf ya, untuk apa? Wukuf ya. Maka misalkan orang itu harusnya wukuf, ternyata dia kok nggak wukuf ya, ternyata dia nggak wukuf. Waktu zawal ya, waktu zawal tanggal 9 Dzulhijjah sampai pertengahan malam, ya. Sampai sebelum terbitnya fajar shadiq, sampai sebelum subuh waktu tanggal 10. Maka misalkan orang itu nggak wukuf ya, maka apa yang harus dilakukan? Dia tetap harus melanjutkan amaliyah. Wes gak Arafah maneh ya, gak Arafah. Terus apa yang dilakukan? Ya dia tetap lanjutkan, dia ke Mina, lempar jamroh dan seterusnya. Dan dia punya dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, hajinya dianggap tidak sah, maka dia harus mengqadha, dia harus mengganti. Jadi haji itu nggak dianggap sah. Kenapa? Karena intinya haji nggak dilakukan. Dan Arafah itu waktunya terbatas, ada batas waktu. Maka ketika dia nggak dilakukan, ya sudah terlewat. Maka ya yang pertama hajinya tidak sah dan dia harus mengganti jika memiliki kemampuan setelah itu. Yang kedua, dia nanti harus membayar denda haji. Ya, dia membayar dam, yaitu denda haji. Wal ihsar. Nah, ihsar itu apa? Ihsar itu adalah orang terhalang untuk melanjutkan amaliyah haji. Orang itu terhalang untuk melanjutkan amaliyah haji. Ini ihsar. Ya, ini apa? Ihsar. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau umroh. Ketika Mekah masih dikuasai orang Quraisy, Kanjeng Nabi umroh. Kemudian setelah sampai di Hudaybiyah, orang-orang musyrik sudah mau perang. Ya, nggak nerima Nabi Muhammad dan para sahabat. Akhirnya terjadi perdamaian yang dikenal dalam pelajaran sejarah itu perjanjian Hudaybiyah. Itu terjadi, dan peristiwa itu atau amaliyah itu disebut ihsar. Dan ihsar ini berlaku baik umroh atau haji. Nggak berlaku untuk haji saja, umroh juga. Ya. Misalkan orang dia mau umroh, misalkan dia mau umroh, tapi dia buronan polisi misalkan, wis ihram misalkan, tutup Madinah wis ihram, dia berangkat mau umroh, tutup tengah jalan dicegat. Ya, misalkan kecekel Interpol, misalkan polisi dunia lah, ya, karena dia buronan dunia, maka dia nggak boleh untuk melanjutkan haji, umrohnya. Maka apa yang dilakukan? Nanti
konsekuensinya ada dua. Yang pertama, kalau itu sifatnya sunnah dianjurkan untuk mengganti. Kalau bisa mengganti. Tapi kalau wajib ya dia harus tetap melakukan kalau mampu ya. Yang pertama, jadi itu gak dianggap hajinya. Nggih nak sayang. Ya wis, duduk sini aja belajar sini. Ya, jadi yang pertama itu gak dilanjutkan. Kemudian yang kedua, yang dilakukan dia menyembelih hewan hadiyun. Ya, menyembelih hadiyun ya duduk sini. Menyembelih hadiyun. Nanti kita akan tahu dari membaca hadis-hadisnya. Tapi maka di bab ini beliau menyebutkan 3 hadis. Tapi kita baca satu persatu. Silakan dibaca. Kalau misalnya rahimahullah taala babul fawat, bab tentang hal-hal yang luput, wal ihsar dan juga namun penghalang. Keterhalangan. Ani Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan al-usra sungguh telah dihalangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahalaqa maka beliau menggundul sahu paranya wajah ma'nisahu dan seluruh wajah dan mengumpulkan dan menjima istri beliau. Jadi berhubungan suami istri. Jima wajah ma'nisahu dan berhubungan dengan wanitanya, istri-istrinya. Wa nahara hadiyahu dan menyembelih hadinya. Hatta tamara hingga berumrah Ustaz. Iya, beliau umrah. Hatta tamara hingga beliau umrah aman qabilan di tahun berikutnya. Hingga beliau umrah di tahun berikutnya. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik, maka hadis ini hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babul fawati wal ihsar. Ya, bab fawat dan juga ihsar. Qala 659 an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala beliau mengatakan qad uhsira. Sungguh telah dihalangi. Dihalangi ini pada tahun Hudaybiyah. Jadi peristiwa ini terjadi di tahun Hudaybiyah. Sungguh telah dihalangi Nabi Rasulullah SAW. Dihalangi dari umrohnya, karena beliau ketika itu mau apa? Umroh. Maka apa yang beliau lakukan di Hudaybiyah? Fahallaqo. Maka Nabi mencukur rambutnya. Wajah ma'anisahu. Ya, di rumah. Wajah ma'anisahu dan beliau menjima istrinya. Enggak ada air, enggak ada minum. Menjima istrinya. Wa nahara hadiyahu dan menyembelih hewan sembelihannya. Di rumah sayang, di rumah. Enggak ada, di rumah. Ya, menyembelih apa? Hewan sembelihannya. Hatta tamara hingga beliau berumrah aman qabilan di tahun berikutnya, ya. Di tahun berikutnya. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, maka di sini kita dapat ada 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, orang yang terhalang untuk melanjutkan amal umrah atau haji, ya, maka dia bertahallul dengan mencukur rambut dan menyembelih hewan di tempatnya, di tempat di mana dia terhalang, ya. Baik. Dan itu wajib dilakukan, harus dilakukan, ya. Kalau nggak dilakukan maka dia berdosa, ya. Kalau tidak dilakukan dia berdosa, ya. Tapi kemudian yang kedua, apakah diwajibkan untuk mengganti tahun depan? Maka dilihat, kalau itu umroh atau haji yang tidak wajib, maka tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti. Cukup tahallul ya sudah selesai semari. Apakah harus ganti? Enggak harus. Tapi kalau itu umroh wajib atau haji yang wajib, belum pernah umroh, belum pernah haji, dia umroh, maka ini kan wajib, ya. Maka apa yang dilakukan? Maka dianggap dia nggak ganti, tapi dia masih tetap wajib harus melaksanakan haji. Kapan dia bisa, gitu ya.
Jadi nggak menggugurkan kewajiban. Ya, tidak menggugurkan apa? Kewajiban. Nah, adapun kenapa kok Nabi mengqadha? Bukan kan disebut umrah qadha ya. Karena tahun berikutnya Nabi kan tadi disebutkan. Kemudian hatta tamara amal qabilan, sampai Nabi akhirnya umrah di tahun berikutnya. Ya. Maka ini tidak menunjukkan kewajiban. Tidak menunjukkan apa? Kewajiban. Ya. Tapi untuk apa? Ya, untuk untuk mengajak para sahabat, karena sudah masuk dalam perjanjian, kita sudah jauh-jauh, maka ya hendaknya apa? Kita umroh gitu. Kalau nggak bisa kali ini, karena itu masuk dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya pokoknya kita damai, ya tahun ini nggak bisa umroh, tapi tahun depan umroh. Maka ya berangkat saja kalau bisa gitu. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya nomor 660. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia mengatakan dakhalan Nabiyu, Nabi mendatangi sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah, kepada Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Faqalat, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah, ini sebenarnya aku uridul hajja, ingin untuk berhaji. Wa ana, dan aku syakiyah, sedang sakit. Faqala, kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji berhajilah wastari, ini bersyarat, dan iya bersyaratlah. Dan bersyaratlah. Karena semuanya mahalli, tempat. Iya. Haitsu, di mana, habastani, itu maksudnya apa? Mahalli di sini maksudnya tempat tahallul ya. Maksudnya tempat tahallalku, haitsu di mana, habastani, engkau menahanku ya Allah. Semuanya tempat bertahallulku, haitsu di mana, habastani, engkau menahanku ya Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Hadis berikutnya 660. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, dakhalan Nabi SAW masuk bertemu ala Duba'ah binti Zubair ibni Abdul Muttalib. Ya, ini seorang wanita ya, Duba'ah binti Zubair, masih kerabatnya Nabi. Ya, masih kerabatnya Nabi. Ya. Faqalat, lalu Duba'ah mengatakan apa? Ya Rasulullah, ini uridul hajj, saya ingin ikut haji. Wa ana syakiyatun, tapi ketentangan. Wa ana syakiyatun, akan tapi saya apa? Saya sakit. Ya. Itu loh, dia ambil Mbak Ria mimi. Saya ambil mimi Mbak Ria. Nang jero. Sama gede. Ya, iya nanggun. Wa ana syakiyatun, dan saya sakit. Ya, saya apa? Sakit. Maksudnya apa? Saya khawatir kok nang dalan gak esok lanjut. Jadi kalau zaman dulu kan kendaraannya nggak seenak hari ini ya. Maka faqala Nabi, maka Nabi SAW mengatakan huji wastariti, silakan kamu haji, tapi kamu bikin syarat. Dalam hajimu kamu syarat. Ya, jadi ketika ihram, ya labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya ingin haji, tapi syaratlah anna mahalli haitsu habastani, dan tempat tahallulku dimanapun engkau menahanku ya Allah. Makanya kalau sewaktu-waktu saya nggak bisa melanjutkan, saya tahallul di situ, aku nggak bisa lanjut gitu loh maksudnya. Awas, nah ini nggak kelihatan ini. Sini dulu sini. Takoni. Jatuh Haris di kolong ini. Aduh, pulang aja kalau gitu ya. Pulang aja kalau gitu. Mantar kekarangan Haris. Lingang. Membuat syarat ya. Anna mahalli haitsu habastani, ya tempat tahallulku adalah di mana engkau menahanku ya Allah, jadi nggak bisa melanjutkan. Muttafaqun alaih. Maka di sini memberikan pelajaran. Ya. Pelajarannya apa? Ya, pelajarannya bahwasanya termasuk yang diperbolehkan ketika ihram adalah memberi syarat. Kalau tidak mampu melanjutkan untuk tahallul di tempat, ini boleh. Untuk tahallul di tempat, ya.
Jadi boleh mempersyaratkan ketika ihram, kalau tidak mampu melanjutkan boleh apa? Mempersyaratkan tahallul di tempat. Tahallul maksudnya di sini ya cukur rambutnya, sudah selesai. Ya. Baik. Nah, apakah harus juga nyembelih? Menjadi hewan? Maka dilihat, kalau dalam syaratnya disebutkan ada hewan, maka harus menyembelih. Nyembelih. Iya. Tapi kalau nggak disebutkan, ya, maka tidak ada kewajiban menyembelih. Jadi langsung tahallul di tempat. Ya, tahallul di tempat. Baik. Iya. Hadis selanjutnya nomor 661 wa Ikrimah dan dari Ikrimah Anil Hajjaj dari Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kusira, barang siapa yang dipatahkan, ya, dipatahkan. Au urija. Ya, urija, dibuat pincang. Atau urija, dibuat pincang, fakat maka sungguh halal dia tahallul. Ya, dia bertahallul. Wa alaihi, dan atasnya al-hajju, berhaji min qabilin, dari apa yang telah dilalui. Min qabilin di tahun berikutnya. Oh, di tahun berikutnya. Min qabilin di tahun berikutnya. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, fasa'altu, maka aku bertanya, fasa'altu Ibnu Abbas, maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, andalik, dari yang demikian itu. Faqala, maka keduanya mengatakan shadaqa, benar. Rawal khamsah, hadis riwayat 5, wa hasanahu Tirmidzi, dan menghasankannya Tirmidzi. Baik, hadis berikutnya 661. Qala wan Ikrimah, dari Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Ibnu Abbas. Anil Hajjaj ibni Amr al-Ansari, dari sahabat Al-Hajjaj ibni Amr al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, man kusiro, siapa yang dipatahkan. Maksudnya dipatahkan ini orang sedang manasik haji, terjadi kecelakaan. Ya, patah misalkan. Au urija, atau terjadi kecelakaan sampai dibuat pincang. Nah, pincang. Faqad halla, maka sungguh dia tahallul. Maka sungguh dia apa? Tahallul. Wa alail hajj, dan dia wajib haji min qabilin di tahun berikutnya. Ya, min qabilin di tahun berikutnya. Qala Ikrimah. Ya, kemudian selesai, berkata Ikrimah, fasaltu Ibnu Abbas. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengenai hadisnya hajat tadi, pada sahabat kan ini. Anzalik, tentang hal itu. Faqala, keduanya berkata, shadaqa, benar. Rawahul khamsah, hadis diriwayatkan yang 5, wa hasanahu Tirmidzi, dan dihasankan oleh Tirmidzi. Jadi hadis ini membahas satu masalah. Masalah apa itu? Kalau orang dalam perjalanan haji, qadarullah, di tengah jalan terjadi hal kecelakaan. Terjadi hal apa? Kecelakaan. Ya. Apakah dia tetap melanjutkan atau dia tahallul di situ? Ya, tetap melanjutkan atau dia tahallul di situ. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau orang itu dalam melakukan perjalanan haji atau umroh, lalu terjadi kecelakaan. Iya, sebentar sayang. Terjadi kecelakaan sehingga tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan haji. Ya, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan haji, dan tidak mungkin, sudah nggak ada ambulan, nggak ada apa-apa, wes nggak mungkin. Maka dia boleh tahallul di tempat. Ya, tapi ada tapinya. Kalau masih memungkinkan untuk lanjut, maka nggak boleh tahallul sampai selesai. Ya, maka nggak boleh tahallul sampai apa? Sampai selesai. Ya, harus dipaksa, rodok maksa memang. Loh, kenapa? Karena ihram itu sesuatu yang syadidut ta'alluq, bahasanya para fuqaha. Ini kadung ihram itu gak iso wis mau juk-juk metu ngono. Kayak padha kayak kene sembahyang moro-moro wis batal gitu. Enggak seperti itu, enggak boleh. Jadi sangat kuat. Jadi bahkan sampai dia kecelakaan atau apapun dan masih memungkinkan untuk lanjut. Misalkan apa?
Dia kan mungkin nggak bisa jalan, tapi ada ambulan. Di Arafah cukup wukuf, dia diem di mobil bisa. Ya, mabit juga bisa, diem di mobil. Jadi nggak harus keluar. Lempar jumroh kalau memungkinkan juga bisa. Dan ditunggu, bisa. Maka harus. Nah, kecuali kalau memang sudah di awal mempersyaratkan. Saya nggak bisa lanjut ya. Wah, kalau mempersyarat beda urusan. Nah, sudah ada syarat ya. Kalau nggak bisa lanjut maka boleh tahallul. Tapi kalau nggak mempersyaratkan, selama memungkinkan, maka harus dilakukan. Dilakukan. Maka itu pelajaran dari hadis ini. Makanya disebutkan faqad halla. Ya. Dan adapun dalam hadis ya wa alaihil hajj, wajib baginya haji, ini berlaku kalau haji yang wajib. Ya, kalau haji yang sunnah ya tidak perlu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selesai kita dari akhir dari kitabul hajj, dan kita insyaallah masuk di pertemuan berikutnya. Insyaallah Kamis pray ya, kita istirahat dulu masuk. Ya, karena butuh ambahan sih gitu ya. Karena para ulama dalam kitab fikih, termasuk juga kitab hadis yang disusun sesuai bab fikih, itu biasanya terbagi menjadi 4. Ya, saya sering jelaskan ini kalau kita bahas fikih. Fikih itu terbagi menjadi arba'atul arba'. Ada 4/4. Bagian pertama dari 4 itu adalah fikih ibadah. Itu dari thaharah sampai haji. Bagian kedua adalah fikih muamalah. Bagian ketiga dia masuk fikih nikah. Iya, munakahat. Fikih nikah. Ya, atau sekarang biasanya dibahasakan dengan ahwal syakhsiyah gitu. Fikih nikah. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, yang keempat adalah fikih jinayat. Fikih kriminalitas dan seterusnya. Ya, maka kita alhamdulillah di Bulughul Maram kita sudah selesai di bagian pertama dari 4 bagian ini, yaitu fikih ibadat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.